Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 515. Ketika keduanya memasuki kedai itu, maka di dalam kedai itu telah duduk beberapa orang. Pada umumnya mereka adalah orang-orang yang agaknya termasuk orang-orang terpandang. Pakaian mereka nampak baik dan rapi. Karena itu, ketika mereka melihat dua orang laki-laki dan perempuan dengan pakaian kusut memasuki kedai itu, maka mereka pun segera memperhatikannya. Gelagah Putih dan Rara Wulan baru menyadari bahwa mereka berada di tempat yang agaknya terlalu baik bagi mereka berdua dalam keadaan mereka yang kusut itu. Tetapi mereka sudah berada di dalam. Mereka justru merasa sangat canggung jika mereka harus pergi keluar dari kedai itu. Karena itu, maka keduanya pun segera mencari tempat di sudut kedai. Sementara itu Gelagah Putih pun berbisik. Mudah-mudahan kita tidak terlibat dalam persoalan yang tidak kita mengerti ujung pangkalnya lagi. Ya. Rara Wulan mengangguk-angguk. Agaknya mereka telah teringat apa yang telah terjadi atas mereka ketika mereka singgah di sebuah kedai. Namun orang-orang di dalam kedai itu pun segera berpaling dari keduanya. Dua orang yang berpakaian kusut itu. Dengan demikian maka Gelagah Putih dan Rara Wulan justru merasa menjadi tenang. Mereka memang berharap bahwa tidak seorang pun yang memperhatikan mereka lagi. Namun sikap pelayan kedai itu ternyata telah menyinggung perasaan kedua orang suami istri itu. Karena keduanya berpakaian kusut, maka pelayan kedai itu telah meremehkannya. Karena itulah, maka pesanan mereka berdua dilayani sangat lamban. Orang yang datang kemudian sudah mendapat pelayanan, namun Gelagah Putih dan Rara Wulan justru belum. Tetapi kedua orang suami istri itu telah menempa dirinya lahir dan batin. Mereka telah berlatih untuk menjadi orang-orang yang sabar. Itulah sebabnya maka keduanya menunggu dengan sabar pula. Pelayan kedai itu sebenarnya memang mengharap keduanya menjadi marah, sehingga dengan demikian akan terjadi perselisihan, yang dapat dipergunakan menjadi alasan untuk mengusir kedua orang laki-laki dan perempuan yang berpakaian kusut itu. Tetapi ternyata keduanya tidak marah. Keduanya tetap saja tersenyum-senyum meskipun pesanan mereka dilayani sangat lambat. Kita justru mendapat tempat yang baik untuk beristirahat, berkata Gelagah Putih. Ya. Jika atas kehendak kita sendiri duduk di sini berlama-lama, maka kita tentu sudah diusirnya, sahut Rara Wulan. Dengan demikian, maka keduanya justru telah duduk sambil berbincang-bincang tanpa menghiraukan kelambatan pesanan mereka. Pelayan dan pemilik kedai itulah yang kehabisan kesabaran. Karena kedua orang suami istri itu tetap saja menunggu pesanan mereka, maka akhirnya pelayan kedai itu telah melayani mereka dengan menghidangkan pesanan mereka berdua. Akhirnya kita mendapatkan apa yang kita inginkan, desis Gelagah Putih. Kakang, berkata Rara Wulan. Lihatlah pesanan-pesanan mereka yang ada di kedai ini. Mereka telah memesan berbagai macam makanan, nasi dan berjenis-jenis lauknya. Sementara itu pesanan kita sangat sederhana. Agaknya terlalu sederhana bagi kedai yang besar seperti kedai ini. Mungkin, Rara. Tetapi kita tidak dapat memesan sebagaimana mereka pesan. Bukan karena kita tidak mempunyai uang cukup, tetapi kita tidak dapat menghamburkan makanan sebanyak itu. Mereka tentu orang-orang kaya yang tidak lagi dihambat perhitungan nilai uang. Mereka mempunyai banyak sekali, sehingga dengan demikian menjadi justru tidak berharga di mata mereka sendiri. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Beberapa saat kemudian, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan pun merasa sudah cukup kenyang dengan makan dan minum mereka. Karena itu, maka mereka pun segera memanggil pelayan kedai yang melayani mereka. Dengan segan pelayan itu mendekatinya dengan sikap yang deksura. Agaknya pelayan itu sangat meremehkan kedua orang suami istri dengan pakaian yang kusut, serta pesanan yang sangat sederhana itu. Berapa kisanak? Bertanya Gelagah Putih. 5 keping, jawab orang itu acuh tak acuh. Namun mereka terkejut ketika mereka melihat Rara Wulan membuka kampilnya. Ia melihat bukan saja keping-keping uang tembaga, tetapi juga keping-keping uang perak. Apalagi ketika Rara Wulan memberikan uang 10 keping kepadanya sambil berkata, "Ambillah kembalinya. Barangkali kau mempunyai anak kecil, kau dapat membelikan mainan buat anakmu itu." Pelayan itu justru bagaikan membeku. Sisa uang yang 5 keping itu tidak diduganya. Ia mengira bahwa dua orang berpakaian kusut itu akan terkejut ketika ia menyebut harga makanan dan minuman mereka yang 5 keping itu,
karena apa yang mereka makan dan minum itu harganya tidak lebih dari 3 keping di kedai-kedai yang lebih kecil. Tetapi Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak menghiraukannya. Keduanya pun segera bangkit berdiri dan melangkah ke pintu kedai. Namun langkah mereka terhenti, ketika pemilik kedai yang tidak tahu kenapa pelayannya menjadi seperti orang bingung itu menghentikannya. "Apa yang kalian lakukan?" bertanya pemilik kedai itu. "Kenapa?" "Kalian harus membayar penuh harga makanan dan minuman kalian. Kalian tidak dapat membayar hanya sebagian saja." "Aku sudah membayar penuh seperti yang dikatakan oleh pelayanmu itu," jawab Gelagah Putih. "Tunggu," berkata pemilik kedai itu. Sementara itu seorang berkumis tipis menyahut. "Ulat-ulat yang tidak tahu diri." Hampir di luar sadarnya, Gelagah Putih dan Rara Wulan berpaling. Dilihatnya seorang yang berwajah tampan, berkumis tipis, duduk menghadapi pesanannya yang bermacam-macam. Makanan, minuman, buah-buahan, nasi dan lauk pauknya. Bersamanya duduk 3 orang yang juga nampak bersih dan berpakaian rapi. Nampaknya mereka adalah orang-orang yang terhormat di lingkungan itu. Ketika orang itu melihat Gelagah Putih dan Rara Wulan berpaling, maka orang itu pun berkata, "Seharusnya kalian sadari diri kalian. Apakah kalian pantas masuk ke dalam kedai seperti ini?" Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak menjawab. Sementara orang itu berkata selanjutnya, "Agaknya di mana-mana sama saja. Di beberapa tempat yang lain, ada saja ulat-ulat seperti itu. Makan dan tidak membawa uang. Mereka mengharap orang lain menaruh belas kasihan dan membayar bagi mereka. Kau tidak dapat berbuat seperti itu di sini," berkata pemilik kedai itu. "Sebelum kau membayar, kau tidak akan dapat meninggalkan kedai ini." Gelagah Putih dan Rara Wulan masih tetap berdiam diri. Namun pelayan kedai yang sudah mendekati pemilik kedai itulah yang menyahut. "Mereka sudah membayar, wah." "Hei, mereka sudah membayar. Berapa? Bukankah makanan dan minuman mereka berdua habis 5 keping?" "Ya." "Lalu berapa keping mereka membayar?" 10 keping. Pemilik kedai itu terkejut. 10 keping? Apakah kau tidak sedang mabuk? Ini uangnya, wah. Pemilik kedai itu menerima uang yang 10 keping itu sambil berdesis. Apakah uangnya uang palsu? Namun setelah diamatinya, ternyata bahwa uang itu bukan uang palsu. Kedua orang itu memang membayar 10 keping. "Kenapa 10 keping, Kisanak?" bertanya pemilik kedai itu. "Tidak apa-apa, Kisanak. Aku hanya ingin membayar 10 keping." Pemilik kedai itu menarik nafas panjang. Katanya, "Aku akan mengembalikan yang 5 keping, Kisanak. 5 keping sudah cukup." "Tidak apa-apa. Biarlah yang 5 keping aku berikan kepada pelayan kedaimu itu, untuk membelikan mainan anaknya jika ia mempunyai anak." "Aku minta maaf. Agaknya sikap pelayanku telah menyinggung perasaan Kisanak. Pelayanku telah meremehkan Kisanak, sehingga Kisanak telah membalasnya dengan memberinya uang lebih dari yang seharusnya." Gelagah Putih dan Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Pemilik kedai itu telah menebaknya dengan tepat. Namun justru karena itu, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan seakan-akan telah diperingatkan bahwa tidak seharusnya mereka berbuat demikian. Tidak seharusnya mereka begitu mudahnya tersinggung dan bahkan langsung membalas dendam. Namun orang berkumis tipis itu pun menyahut pula. Salah mereka sendiri. Kenapa mereka mengenakan pakaian yang tidak pantas dipakainya untuk masuk ke dalam kedai besar yang bersih dan tertata rapi ini? Bukankah dengan demikian mereka dengan sengaja melakukannya agar diremehkan, kemudian membalas menyakiti hati pelayan kedai itu? "Tidak. Bukan maksudku, Kisanak," sahut Gelagah Putih. "Aku sama sekali tidak berniat demikian." "Lalu apa maksudmu?" "Aku memang tidak mempunyai pakaian lain kecuali yang aku pakai ini. Aku baru saja singgah di pasar untuk membeli pakaian yang lebih baik." "Kenapa kau tidak masuk ke dalam kedai yang lain, yang lebih kecil dan yang pantas bagi kalian berdua dengan pakaian kalian yang kusut?" berkata orang berkumis tipis itu. "Aku tidak memperhatikan di mana aku masuk. Aku baru sadar setelah aku berada di dalam." "Pergilah," berkata orang berkumis itu. "Kau kotori kedai ini dengan pakaian kusutmu." Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian meninggalkan kedai itu.
Pemilik kedai itu sekali lagi minta maaf kepada mereka karena sikap pelayannya. Bukan salahku, berkata pelayan itu, setelah Gelagah Putih dan Rara Wulan pergi. Bukankah Wah yang menghambat pelayananku bagi mereka? Kita berdua. Sudahlah. Orang itu sudah pergi. Orang itu justru orang yang tentu sombong sekali, berkata orang berkumis tipis. Jika saja mereka bukan seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi keduanya laki-laki, aku akan membuat mereka jera. Kawannya yang masih sibuk makan berkata, "Kenapa kau urusi bocah-bocah edan itu? Makanlah. Aku sudah menghabiskan pesananku." Orang berkumis tipis itu menarik nafas ranjang. Katanya, "Aku justru tersinggung dengan sikap mereka." "Kenapa kau sebenarnya? Apakah kau mabuk?" bertanya kawannya yang lain. Orang berkumis tipis itu pun menyahut. "Jika kalian berkeberatan aku mengurusi kedua orang itu, kenapa kalian mengurusi aku serta sikapku terhadap mereka?" "Kau kawanku. Kita sama-sama seperjalanan," jawab seorang kawannya. "Sebenarnya kami juga tidak akan mengurusi persoalanmu. Tetapi kami merasa berkewajiban untuk memberikan peringatan kepadamu, bahwa sebaiknya kau tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan remeh yang tidak berarti apa-apa. Bukankah masih banyak kerja lain yang lebih bermanfaat yang dapat kita kerjakan?" Orang berkumis tipis itu tidak menyahut. Ia pun kemudian mencoba memusatkan perhatiannya kepada makanan dan minuman yang telah dipesannya. Dalam pada itu, Gelagah Putih dan Rara Wulan pun berjalan semakin jauh dari kedai itu. Sambil berjalan menunduk, Gelagah Putih berkata, "Sepekan kita mencuci tubuh kita, dengan harapan bahwa lambang itu akan numusi pula bagi jiwa kita. Kita berharap bahwa kita akan merupakan sosok yang pantas menyebut diri kita bersih lahir dan batin." Rara Wulan mengangguk sambil menjawab, "Iya, Kakang. Aku mengerti. Seharusnya kita tidak terlalu mudah merasa tersinggung karena sikap orang lain terhadap kita." Pemilik kedai ini mengerti dengan tepat apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan. Aku dapat menerima peringatan itu sebagai satu hal yang berarti bagi kita. Ya, kita harus mengingat-ingatnya. Kita tidak boleh terjebak lagi ke dalam sikap yang justru kekanak-kanakan. Demikianlah, maka keduanya pun berjalan terus menyusuri jalan yang panjang. Memasuki sebuah bulak yang luas. Sekali-kali mereka masih mendahului atau didahului oleh orang-orang yang baru pulang dari pasar. Seorang tua yang baru pulang dari pasar, berbongkok-bongkok menggendong bakul kecil yang berisi sebuah bungkusan. Ketika Gelagah Putih dan Rara Wulan mendahuluinya, Rara Wulan sempat bertanya, "Nek, apakah nenek baru pulang dari pasar?" Perempuan itu memang agak terkejut. Ketika ia berpaling, dilihatnya seorang laki-laki dan seorang perempuan berjalan di sebelahnya. "Ya, Nger," jawab perempuan itu. "Pergi berbelanja, Nek?" Perempuan itu tersenyum. Masih ada beberapa buah giginya di belakang bibirnya. "Ya, Nger. Cucuku kepingin punya kalung monte seperti milik kawannya bermain." "Kalung monte?" "Ya. Pagi tadi aku membawa setandan pisang hasil kebun. Sekeranjang kecil uijero yang banyak digemari orang. Hasilnya aku belikan kalung monte." "Yang di bakul itu, Nek?" "Oh, sedikit keperluan dapur." "Nenek masih kuat membawa setandan pisang dan sekeranjang uijero?" "Bukan aku yang membawanya, Nger, tetapi anakku. Ayah cucuku yang kepingin kalung monte itu." "Sekarang di mana anak nenek itu?" "Anakku punya kerja di sawah. Demikian hasil kebun itu sampai di pasar, anakku itu pun segera pulang. Ia harus pergi ke sawah untuk mencabut rumput-rumput liar yang tumbuh di antara tanaman padi." Gelagah Putih dan Rara Wulan mengangguk-angguk. Sementara itu matahari sudah turun di sisi barat. "Rumah nenek masih jauh?" "Tidak. Padukuhan di depan kita itu adalah padukuhanku. Sebentar lagi aku akan sampai di rumah." "Sampai menjelang sore hari, Nek?" "Ya. Jarang sekali orang berjualan kalung monte. Meskipun demikian, aku beruntung bahwa ada juga orang yang menjual kalung monte itu di pasar tadi." Gelagah Putih dan Rara Wulan mengangguk-angguk. Tetapi keduanya tidak mendahuluinya. Keduanya berjalan bersama dengan perempuan itu sampai perempuan tua itu memasuki padukuhannya. Dan bahkan sampai ke regol halaman rumahnya.
Singgah, Ger, orang tua itu mempersilahkan. Terima kasih, Nek, jawab Rara Wulan. Kami akan meneruskan perjalanan kami. Ketika perempuan tua itu memasuki pintu regol rumahnya, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan pun melanjutkan perjalanan mereka. Matahari menjadi semakin rendah. Sementara itu mereka telah memasuki bulak berikutnya, demikian mereka keluar dari padukuhan itu. Cahaya matahari sudah tidak terasa menggigit lagi. Bayangan pepohonan menjadi bertambah panjang. Beberapa orang yang bekerja di sawah sudah ada yang mulai membersihkan cangkulnya serta mencuci kaki dan tangannya di parit yang mengalirkan air yang bening. Beberapa saat lagi senja akan turun, berkata Gelagah Putih. Ya. Udara akan terasa semakin segar. Angin yang sejuk akan merambah kaki gunung. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Ketika mereka berada di tengah-tengah bulak, maka langit pun menjadi redup. Angin berhembus perlahan menggoyang batang padi yang subur yang tumbuh di seluas bulak yang panjang itu. Ketika senja turun, mereka berjalan menuju ke sebuah padukuhan di ujung bulak itu. Apakah kita akan bermalam di padukuhan itu? Bertanya Rara Wulan. Kita akan minta izin penunggu Banjar, barangkali kita dapat bermalam di Banjar padukuhan yang agaknya lebih besar dari padukuhan-padukuhan yang lain itu. Rara Wulan mengangguk-angguk. Senja pun menjadi semakin suram. Perlahan-lahan malam mulai turun menyelimuti bumi. Ketika mereka memasuki padukuhan yang besar itu, lampu pun sudah nampak dinyalakan di rumah-rumah yang berada di sepanjang jalan utama padukuhan itu. Bahkan di regol-regol halaman rumah yang besar, oncor pun telah dinyalakan. Kita akan mencari Banjar padukuhan, desis Gelagah Putih. Biasanya Banjar padukuhan itu berada di pinggir jalan utama ini. Rara Wulan mengangguk-angguk. Namun mereka menjadi berdebar-debar ketika mereka melihat beberapa orang nampaknya sedang berjaga-jaga di padukuhan itu. Sekelompok orang berdiri di dekat gardu di simpang 4. Agaknya mereka bersiap-siap untuk menghadapi kemungkinan buruk, karena orang-orang itu semuanya membawa senjata apa saja yang dapat mereka ketemukan. Ada yang membawa pedang, tombak, linggis, kapak dan bahkan kayu-kayu selak pintu. Namun lampu minyak atau oncor di gardu itu sendiri belum dinyalakan. Demikian Gelagah Putih dan Rara Wulan berjalan lewat di depan gardu itu, maka seorang di antara mereka yang berdiri di dekat gardu itu bergeser maju. Siapa kalian, Kisanak? Kami dua orang suami istri yang sedang mengembara, Kisanak. Jadi kalian adalah sepasang pengembara? Iya, Kisanak. Apa yang kalian cari di padukuhan ini? Kebetulan saja kami berjalan lewat padukuhan ini. Di mana rumah kalian? Gelagah Putih menjadi ragu-ragu. Jika ia menyebutkan bahwa ia berasal dari tanah perdikan Menoreh, maka pada saatnya cerita tentang dua orang suami istri dari tanah perdikan Menoreh itu akan tersebar, dan sampai ke telinga orang yang tidak dikehendaki. Justru orang yang dapat menghubungkan antara tanah perdikan Menoreh dengan sepasang suami istri yang sedang mengembara itu. Karena itu, maka Gelagah Putih pun kemudian menjawab. Kami berdua berasal dari Banyu Asri, Kisanak. Banyu Asri dekat Jati Anom? Iya, Kisanak. Kami berdua adalah anak-anak Banyu Asri yang berniat mengembara mencari pengalaman. Kami didera oleh kehidupan yang sulit, karena kami tidak menerima warisan apa-apa dari orang tua kami, sehingga kami memutuskan untuk meninggalkan bumi kelahiran kami. Orang-orang yang berada di dekat gardu itu memperhatikan keduanya dengan seksama. Mereka memang nampak berpakaian kusut, serta nampak letih oleh perjalanan yang panjang. Tiba-tiba seorang di antara mereka bertanya, "Kau kenal Ki Among Asmara?" Gelagah Putih dan Rara Wulan saling berpandangan sejenak. Namun kemudian mereka pun menggelengkan kepalanya. Gelagah Putihlah yang menjawab. Tidak, Kisanak. Kami belum mengenal orang yang bernama Among Asmara. Seorang laki-laki tampan yang berilmu sangat tinggi. Tidak, Kisanak. Baiklah. Sekarang kalian akan kemana? Kami tidak mempunyai tujuan yang pasti. Sebagai pengembara, kami menurut saja langkah kaki kami. Sedangkan malam ini, jika diizinkan, kami akan mohon izin untuk bermalam di Banjar padukuhan ini. Mungkin kami diperkenankan singgah semalam, meskipun kami harus tidur di serambi belakang Banjar padukuhan. Kau datang pada waktu yang salah, Kisanak.
Seandainya kami mengizinkan kalian bermalam, namun agaknya malam ini bukan malam yang tenang di padukuhan ini. Ada apa dengan padukuhan ini? Orang itu termangu-mangu sejenak. Sedangkan seorang yang lain berkata, biar saja ia berada di Banjar. Asal keduanya tidak ikut campur, serta sifat ingin tahunya tidak terlalu besar, agaknya ia tidak akan terganggu. Ada apa sebenarnya di padukuhan ini? Ada semacam upacara nontoni di rumah Ki Bekel, berkata orang yang pertama. Jadi kenapa dengan upacara itu? Ki Bekel telah mendapat ancaman dari orang yang menyebut dirinya Among Asmara. Bahkan anak gadisnya yang akan ditontoni itu sebenarnya diperuntukkan baginya. Among Asmara mengaku masih ada hubungan keluarga dengan Ki Bekel. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya dengan nada rendah. Jadi ada kemungkinan Among Asmara itu mengganggu upacara yang akan berlangsung itu? Iya, Kisanak. Sementara itu menurut kata orang, Among Asmara adalah orang yang berilmu tinggi. Tidak seorang pun yang akan mampu mencegahnya. Jadi, apa yang akan Kisanak lakukan bersama-sama? Bagaimanapun juga kami ingin mencegah usaha Among Asmara untuk membatalkan upacara nontoni itu. Bahkan seandainya ia ingin membawa anak perempuan Ki Bekel, yang dikatakannya masih ada hubungan keluarga itu. Gelagah Putih dan Rara Wulan mengangguk-angguk. Sementara itu seorang di antara sekelompok orang itu berkata, pergilah ke Banjar. Semalam suntuk jangan pergi, agar kau tidak terpercik persoalan yang tidak kau ketahui ujung pangkalnya ini. Kasihan Ki Bekel. Tetapi apakah Among Asmara itu benar-benar masih ada hubungan keluarga dengan Ki Bekel? Menurut Ki Bekel, memang masih ada. Tetapi sudah sangat jauh. Ayah Among Asmara memang pernah berkata kepada Ki Bekel, bahwa apabila memungkinkan, mereka akan berbesanan. Anak-anak mereka kebetulan laki-laki dan perempuan, akan dijadikan suami istri. Tetapi setelah itu, keluarga Among Asmara tidak pernah muncul di lingkungan keluarga Ki Bekel. Bahkan tidak ada kabar beritanya lagi. Ketika Ki Bekel mendengar lagi kabar tentang Among Asmara, maka orang itu pun telah menikah, setelah menceraikan istrinya yang terdahulu. Dengan demikian Ki Bekel berkesimpulan bahwa ia tidak terikat lagi dengan pembicaraan yang pernah dilakukannya. Bahkan pembicaraan yang masih mentah. Gelagah Putih dan Rara Wulan mengangguk-angguk. Dengan nada berat Gelagah Putih berkata, Kisanak, bukan maksudku untuk ikut mencampuri persoalan orang lain. Bukan pula ingin menyombongkan diri. Tetapi jika Kisanak setuju, apakah aku diperkenankan menghadap Ki Bekel yang tentu sedang gelisah? Kalian mau apa? Barangkali kami dapat membantu mencari jalan keluar. Apakah kau justru orang yang telah dikirim oleh Among Asmara itu? Tidak, Kisanak. Aku belum mengenal orang yang bernama Among Asmara. Apakah kau pernah mendengar nama Alembana? Orang yang bernama Among Asmara. Juga belum, jawab Gelagah Putih. Nama Among Asmara yang sebenarnya adalah Alembana. Tetapi ia menggantinya sendiri dengan Among Asmara. Gelagah Putih dan Rara Wulan hanya mengangguk-angguk saja. Namun seorang di antara orang-orang yang berada di dekat gardu itu pun bertanya. Jika kau bertemu dengan Ki Bekel, apa yang akan kau perbuat? Aku ingin mengetahui persoalannya lebih banyak lagi. Jika mungkin, biarlah kami ikut campur, meskipun barangkali bukan itu yang dikehendaki oleh Ki Bekel. Sekali lagi aku katakan, bahwa jika kami berbuat demikian, sama sekali tidak terdorong oleh kesombongan kami, tetapi semata-mata karena kami ingin persoalannya selesai dengan baik dan adil. Kalian siapa sebenarnya? Seperti yang kami katakan. Kami adalah suami istri dari Banu Asri. Siapa nama kalian? Namaku Iguna. Dan ini istriku, Miat. Miat. Rara Wulan mengulang di dalam hatinya, ia harus mengerti bahwa namanya Miat. Ia tidak boleh keliru. Baiklah. Kami akan membawamu menemui Ki Bekel. Tetapi waktunya terlalu pendek untuk berbicara dengan kalian. Bahkan mungkin sekarang Among Asmara sudah ada di perjalanan menuju kemari. Tetapi biarlah aku pergi ke rumah Ki Bekel. Dua orang di antara mereka yang berada di dekat gardu itu pun mengantar Gelagah Putih dan Rara Wulan pergi ke rumah Ki Bekel. Di sepanjang jalan menuju ke rumah Ki Bekel, nampak beberapa orang berjaga-jaga.
Anak-anak muda pun telah bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan, sehingga suasana di padukuhan itu pun menjadi sangat tegang. Ki Bekel terkejut ketika dua orang membawa Gelagah Putih dan Rara Wulan menemuinya. "Ada apa Kisanak?" bertanya Ki Bekel. "Aku sudah mendengar persoalan yang Ki Bekel hadapi malam ini." "Persoalan apa?" "Itu mempersilahkan. Hubungannya dengan Among Asmara, serta rencana upacara nontoni yang akan Ki Bekel selenggarakan. Sebentar lagi anak muda yang akan nontoni itu akan datang. Sementara itu, Among Asmara juga akan datang kemari. Ki Jagabaya sudah mempersiapkan pengamanan yang sebaik-baiknya. Menurut pendengaranku, Among Asmara adalah seorang yang berilmu tinggi." "Ya. Apakah dengan demikian, korban tidak akan berjatuhan? Lalu apa maksudmu, dan siapakah kalian sebenarnya?" Gelagah Putih dan Rara Wulan kemudian mengajukan rencananya untuk menyelamatkan anak perempuan Ki Bekel dari tangan Among Asmara. Ki Bekel mendengarkan rencana kedua orang suami istri itu dengan sungguh-sungguh. Namun dari tatapan matanya terpancar keraguan-raguan, apakah rencana itu dapat berjalan dengan rancak. Mudah-mudahan dengan rencana itu tidak akan ada korban yang jatuh Ki Bekel. Ki Bekel memandang Gelagah Putih dan Rara Wulan berganti-ganti. Dengan keraguan-raguan yang masih mencengkam jantungnya, Ki Bekel itu bertanya pula. "Kalian sudah mengajukan rencana kalian untuk menolong kami. Tetapi kalian belum menjawab, siapakah kalian sebenarnya? Apa pula pamrih kalian, sehingga kalian bersedia melakukan rencana kalian yang justru sangat berbahaya bagi kalian? Kalian belum tahu seberapa tinggi ilmu Among Asmara itu. Jika ternyata kalian tidak mampu menyelamatkan diri kalian, maka kalian akan menjadi korban. Kami tidak mempunyai pamrih apa-apa, Ki Bekel. Kami hanya merasa wajib untuk membantu sesama kami yang mengalami kesulitan. Apalagi memungkinkan jatuhnya korban jiwa. Karena itu, jika Ki Bekel tidak berkeberatan, kami akan mencobanya." Namun Ki Jagabaya yang juga berada di rumah Ki Bekel itu berkata, "Rencana yang sangat berbahaya. Ki Bekel, jika anak-anak kita melepaskan Among Asmara itu sampai di rumah ini, maka upacara yang akan diselenggarakan di sini akan menjadi berantakan. Karena itu, aku tetap pada sikapku. Among Asmara harus dicegah, agar tidak sampai di rumah ini." Ki Bekel menjadi semakin ragu-ragu. Sementara itu seorang yang lain pun berkata, "Apakah kau pengikut Among Asmara, yang harus membuka jalan baginya? Aku sudah mengatakan bahwa kami tidak mengenal orang yang bernama Among Asmara. Kami adalah orang Banyu Asri. Namaku Iguna, dan istriku bernama Miat. Persetan dengan rencanamu. Seandainya kau bukan pengikut Among Asmara, tetapi kau dan istrimu sekedar orang-orang yang ingin menyombongkan diri dan disebut pahlawan. Tetapi ternyata tidak mampu berbuat apa-apa, maka kamilah yang akan mengalami kesulitan." Gelagah Putih menarik nafas panjang. Ia sudah menyarankan agar jalan ke rumah Ki Bekel itu dibuka. Jangan halangi Among Asmara dan orang-orangnya. Jika benar mereka datang, maka mereka akan sebaiknya dijebak saja di halaman rumah Ki Bekel. Satukan semua kekuatan sehingga tidak terpencar di mana-mana, sehingga pecahan-pecahan kekuatan itu akan dengan mudah diterobos oleh Among Asmara dan para pengikutnya, dengan meninggalkan korban yang berceceran di jalan-jalan. Namun seorang tua yang nampaknya memiliki wawasan yang lebih luas dari yang lain berkata, "Aku percaya kepada keduanya. Apa untungnya ia mengajukan rencana itu, jika ia pengikut Among Asmara? Seandainya keduanya tidak mampu berbuat apa-apa menghadapi Among Asmara, namun aku sependapat bahwa kita jangan memecah kekuatan kita dan menaburkan di sepanjang jalan. Aku minta, kita sempat merenungkan pendapat Wiguna ini. Selebihnya aku setuju dengan rencananya yang lain." Ki Bekel masih saja termangu-mangu. Namun kemudian ia pun berkata kepada Ki Jagabaya, "Kita akan mencobanya, Ki Jagabaya. Aku juga sependapat, agar kita mengumpulkan kekuatan yang ada di padukuhan ini di sekitar halaman rumah ini. Dengan demikian, maka kita akan menggerakkan kekuatan kita serentak bersama-sama." Ki Jagabaya termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, "Baiklah. Aku akan menarik semua anak-anak muda ke sekitar halaman ini. Biarlah mereka tidak menampakkan diri. Baru jika terdengar isyarat yang disepakati, mereka akan keluar dari persembunyian mereka," berkata orang tua yang agaknya mempunyai wawasan yang lebih luas itu.
Ki Jagabaya itu mengangguk sambil menjawab. Baik, Paman. Nah, aku setuju dengan seluruh rencana yang dibuat oleh suami istri ini. Kita akan mencoba mengeterapkannya. Orang tua itu memang mempunyai pengaruh yang besar. Ki Bekel pun sangat menghormatinya. Karena itu, maka sebagaimana dikatakan oleh orang tua itu, maka mereka akan mencoba mengeterapkan rencana yang telah dibuat oleh Gelagah Putih. Demikianlah, ketika anak muda yang akan nontoni itu datang bersama keluarganya, maka mereka pun segera diterima sebagaimana seharusnya. Mereka dipersilahkan duduk di peringgitan, ditemui oleh Ki Bekel, keluarganya dan beberapa orang sesepuh. Namun agaknya keluarga anak muda yang akan nontoni itu juga sudah menerima ancaman dari Among Asmara. Karena itu maka mereka datang tidak saja diiringi oleh keluarga dan para sesepuh, tetapi beberapa orang berilmu telah diminta untuk ikut pula dalam iring-iringan itu, meskipun tidak semata-mata. Karena itu, demikian mereka duduk maka wakil dari keluarga anak muda yang nontoni itu pun segera memberitahukan kepada Ki Bekel tentang ancaman yang telah diterimanya. Aku juga sudah menerima ancaman itu, desis Ki Bekel. Ki Bekel sudah mempersiapkan diri? Ya. Aku sudah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Tetapi menurut pendengaranku, Among Asmara adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Itulah yang membuat kami gelisah. Tetapi bukankah kita tidak dapat mengurungkan upacara ini karena kita menjadi ketakutan oleh ancaman itu? Ya. Aku sependapat. Upacara ini harus berlangsung terus. Namun Ki Bekel pun kemudian bercerita tentang keberadaan dua orang suami istri di rumah itu. Mereka menyatakan diri untuk membantu mengatasi kemelut yang mungkin terjadi apabila Among Asmara benar-benar akan datang. Tetapi apakah keduanya benar-benar akan datang? Semula aku memang merasa ragu. Tetapi agaknya mereka bersungguh-sungguh. Aku akan berbicara dengan kemenakanku, agar ia tidak menjadi salah paham. Permainan ini dilakukan khusus untuk mengatasi ancaman Among Asmara. Ya, sebaiknya kau beritahu kemenakanmu itu. Dalam pada itu, di rumah Ki Bekel itu pun nampak menjadi ramai. Lampu minyak dinyalakan di mana-mana. Di regol halaman terdapat dua oncor di sebelah menyebelah pintu. Di sudut gandok, di pintu dapur dan di sebelah kandang juga terdapat oncor yang menyala dengan terang. Namun orang-orang yang berada di rumah Ki Bekel itu menjadi tegang ketika mereka melihat beberapa orang berkuda memasuki halaman rumah itu. Among Asmara, desis beberapa orang yang sudah mendengar rencana kedatangannya. Gelagah Putih yang berada di halaman pun melihat 6 orang berkuda itu. 6 orang yang agaknya orang-orang berilmu. Namun Gelagah Putih terkejut. Orang yang berkuda di paling depan, yang mungkin adalah orang yang disebut Among Asmara itu, adalah orang berkumis tipis yang ditemuinya di kedai di dekat pasar itu. Orang-orang itu pun segera berloncatan dari punggung kudanya. Orang yang berkumis tipis itu segera naik ke pendapa sambil berkata lantang. Paman Bekel. Aku benar-benar datang seperti yang telah aku beritahukan. Ki Bekel pun kemudian bangkit berdiri dan berjalan mendekati orang itu. Alembana. Namaku Among Asmara, Paman. Oh, Among Asmara. Apa yang sebenarnya kau kehendaki? Jelas, Paman. Aku datang untuk nontoni calon pengantinku. Nampaknya kau sekedar ingin mengacaukan acaraku. Bukankah kau sudah beristri? Bahkan tidak hanya sekali? Aku memang mencoba melupakan Genduk Wiji dengan mengambil seorang gadis menjadi istriku. Tetapi aku gagal. Genduk Wiji tetap saja tidak mau semingkir dari hatiku. Bahkan ketika aku menikah lagi, aku tetap merindukannya. Karena itu, sekarang aku datang untuk nontoni, Paman. Jika segalanya masih berkenan di hatiku, maka aku akan segera datang melamarnya. Among Asmara. Kau tentu tahu bahwa hari ini Genduk Niat akan ditontoni oleh seorang anak muda yang mencintai dan dicintainya. Kau tidak dapat mengganggunya lagi. Paman tidak dapat ingkar. Paman dan ayah sudah bersetuju bahwa aku dan Genduk Wiji akan menjadi suami istri. Tetapi kau sudah menikah lebih dari 1 kali. Maka pembicaraanku dengan ayahmu, yang sebenarnya juga belum matang itu, aku anggap gugur. Paman yang meremehkan aku. Jika sekarang ada seorang laki-laki yang menginginkan Genduk Wiji, maka orang itu harus menakar kemampuan dengan aku sebagai laki-laki. Aku tantang.
Laki-laki itu bertanding sampai seorang di antara kita mati. Nanti dulu, Among Asmara. Sejak tadi kau sebut Genduk Wiji. Iya, Genduk Wiji. Nampaknya kau mengigau. Genduk Wiji sudah menikah sejak 3 tahun yang lalu. Jadi siapa yang akan ditontoni sekarang? Genduk Miat. Siapakah Genduk Miat itu? Adik Genduk Wiji. Bohong. Paman bohong. Jika benar ada gadis lain, tunjukkan kepadaku gadis itu. Ki Bekel pun kemudian melambaikan tangannya sambil berkata, bawa Genduk Miat itu kemari. Biarlah Among Asmara melihat dengan mata kepalanya, siapakah yang akan ditontoni malam ini. Sejenak kemudian, maka pintu peringgitan pun terbuka. 2 orang perempuan dan seorang laki-laki yang masih muda mengiringkan Rara Wulan melintasi peringgitan, mendekati Among Asmara. Among Asmara terkejut. Perempuan itu adalah perempuan yang ditemuinya di kedai itu. Tetapi perempuan itu mengaku bersama suaminya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Paman. Apakah Paman sedang bermain-main? Kenapa? Gadis inilah Genduk Miat yang akan ditontoni malam ini. Tetapi aku pernah bertemu dengan perempuan itu bersama seorang laki-laki yang disebut suaminya. Akulah itu, sahut Gelagah Putih yang berdiri di belakang Rara Wulan. Kami mengaku suami istri waktu itu, agar perjalanan kami menjadi aman. Waktu itu aku mendapat tugas yang berat, menjemput Miat dari rumah Paman. Justru untuk menjalani upacara sekarang ini. Among Asmara termangu-mangu sejenak. Ia memandang Rara Wulan dengan hampir tidak berkedip. Perempuan yang berpakaian kusut yang dilihatnya di kedai itu, ternyata adalah seorang perempuan yang cantik sekali. Di bawah sinar lampu minyak yang kemerah-merahan, wajah Rara Wulan pun menjadi kemerah-merahan juga. Dikenakannya pakaiannya yang baru. Diriasnya wajahnya sedikit dan disisirnya rambutnya dengan rapi. Kenapa aku tidak melihat kecantikan itu waktu aku bertemu dengan perempuan ini di kedai itu, berkata Among Asmara di dalam hatinya. Hampir di luar sadarnya Among Asmara pun bertanya. Jadi gadis inikah yang malam ini ditontoni? Iya, jawab Ki Bekel. Gadis ini adalah adik Genduk Wiji. Tetapi siapakah yang disebut-sebut oleh ayah tentang gadis yang akan dijadikan istriku? Dahulu ayahmu memang pernah berbicara tentang Genduk Wiji. Tetapi bukankah pembicaraan yang mentah itu telah semakin kau mentahkan, dengan pernikahanmu yang bahkan terjadi berulang kali itu? Baiklah. Aku akan melupakan Genduk Wiji. Tetapi aku akan nontoni Genduk Miat. Nanti dulu, sahut Ki Bekel. Genduk Miat sekarang sedang ditontoni orang. Seorang anak muda, yang jika jodoh akan menjadi suaminya. Persetan dengan anak muda itu. Jika ia berkeras, maka aku akan menantangnya. Siapakah yang masih tetap hidup malam ini, maka ia akan menjadi suami Genduk Miat. Akulah laki-laki yang akan nontoni, sahut Gelagah Putih. Kau? Kami sudah setuju untuk menikah. Kami saling mencintai. Malam ini, aku datang untuk memenuhi urutan upacara. Sebenarnya aku tidak perlu lagi nontoni, karena aku sudah mengenal Genduk Miat dengan baik. Among Asmara termangu-mangu. Ia pun kemudian berpaling kepada seorang pengiringnya. Inikah laki-laki itu? Menurut pengertianku bukan laki-laki itu, Ki Lurah. Bukankah kau yang menyampaikan suratku kepada keluarganya, agar membatalkan niatnya untuk nontoni malam ini? Iya, sahut orang itu. Surat itu sudah aku terima, sahut Gelagah Putih. Kau mengancam agar upacara malam ini dibatalkan. Tetapi menurut pendapatku, aku tidak perlu mendengarkan ancamanmu. Terus terang, aku sama sekali tidak menjadi ketakutan. Jika kau malam ini menantangku, maka aku akan melayanimu. Setan kau, laki-laki sombong. Sejak di kedai itu aku sudah menduga bahwa kau adalah laki-laki yang sangat sombong. Tetapi sekarang kau harus menanggung akibat dari kesombongan itu. Akibat apa? Bertanya Gelagah Putih. Sebenarnya aku ingin melumatkanmu ketika aku melihatmu menyombongkan diri di kedai itu. Kau bayar pelayan kedai itu 2 kali lipat dari yang seharusnya kau bayar. Kau telah menggelitik perasaanku. Tetapi kawan-kawanku waktu itu mencegahku. Orang itu berhenti sejenak, lalu. Nah, sekarang mereka tidak akan mencegah aku lagi.
Mereka yang pada waktu itu bersamaku di kedai itu, sekarang mereka juga ada di sini. Mereka akan menyaksikan bagaimana aku menghancurkan tubuhmu sehingga menjadi debu. Aku tidak peduli apa yang telah aku lakukan di kedai itu. Aku juga tidak peduli akan perasaanmu. Yang penting, jika kau sekarang ingin menantangku, mari. Kita akan turun ke arena. Siapa yang menang akan menjadi suami Genduk Miat. Bagus, teriak Among Asmara yang telinganya terasa menjadi panas. Ia tidak pernah bertemu dengan laki-laki yang begitu sombongnya seperti laki-laki yang berdiri di sebelah Genduk Miat itu. Miat, berkata Gelagah Putih. Jangan gelisah. Aku akan segera menyelesaikannya. Kakang, berkata Rara Wulan tiba-tiba. Aku ingin mengulangi bebana yang pernah aku katakan kepadamu. Aku mau menjadi istri seorang laki-laki yang dapat mengalahkan aku. Karena itu, sebelum laki-laki yang menyebut dirinya bernama Among Asmara itu berkelahi melawanmu, biarlah ia berkelahi melawanku. Jika ia dapat mengalahkan aku, barulah ia pantas menjadi suamiku. Tetapi masih ada lagi satu bebana. Ia harus mengalahkanmu. Iblis betina, geram Among Asmara. Permainan apa yang sebenarnya sedang kalian lakukan? Bukan apa-apa. Bukankah wajar bahwa seorang perempuan yang sedang memilih seorang suami mempunyai bebana? Nah, sekarang kau harus memasuki lingkaran sayembara itu. Jika kau dapat mengalahkan aku, maka barulah kau pantas menjadi suamiku. Tetapi masih ada satu tahap lagi yang harus kau lakukan, mengalahkan calon suamiku, yang malam ini memasuki upacara nontoni. Upacara yang telah kau kacaukan itu. Baik. Baik, geram Among Asmara. Aku akan menunjukkan kepadamu, bahwa aku adalah seorang laki-laki. Aku akan memaksamu untuk tunduk kepadaku, melakukan semua perintahku dan menuruti semua kemauanku. Jika saja kau mampu mengalahkan calon suamiku. Ia adalah seorang laki-laki yang pernah mengalahkan aku, sehingga aku bersedia menjadi calon istrinya. Namun Gelagah Putih pun berkata, sebaiknya berikan laki-laki itu kepadaku. Aku akan mengupasnya seperti sebuah pisang koja. Tidak. Ia harus mampu mengalahkan aku lebih dahulu. Gelagah Putih yang menyebut namanya Wiguna itu pun berkata, baiklah, jika itu yang kau kehendaki. Namun Among Asmara itu pun berkata, aku merasakan suasana yang tidak sewajarnya di sini. Baik. Apapun yang kalian lakukan, kalian akan menyesal. Aku akan membunuh semua orang yang telah mempermainkan aku. Aku tidak peduli apakah perempuan itu Genduk Miat atau Genduk Wiji atau siapapun juga, aku akan tetap membawanya. Mungkin pada suatu saat nanti, jika aku sudah menjadi jemu, ia akan mengalami nasib buruk karena kesombongannya saat ini. Sudahlah. Jangan menakut-nakuti. Aku sudah bukan anak kecil lagi. Rara Wulan yang disebut Genduk Miat itu pun segera melangkah maju dan turun ke halaman sambil menyingsingkan kain panjangnya, sehingga yang nampak kemudian adalah pakaian khususnya. Ternyata kalian sudah mempersiapkan sebuah permainan yang menurut kalian akan menarik. Tetapi kalian akan menyesal. Perempuan itu akan aku hinakan di hadapan kalian semuanya. Angan banyak berbicara lagi, Among Asmara. Kita akan berkelahi. Apapun tujuan dari perkelahian ini, namun aku ingin membuatmu menjadi jera, orang cengeng. Iblis betina. Kenapa kau sebut aku cengeng? Namamu adalah pertanda, bahwa kau adalah seorang laki-laki cengeng. Bersiaplah. Semakin lama telingaku menjadi semakin panas. Rara Wulan tidak menjawab. Tetapi ia pun segera mempersiapkan diri. Sejenak kemudian, orang-orang yang berada di halaman rumah Ki Bekel itu telah membuat lingkaran. Mereka berdiri berkeliling untuk melihat apa yang akan terjadi dengan perempuan yang disebut Genduk Miat itu. Sementara itu, para bebahu, termasuk Ki Bekel sendiri, menjadi tegang. Apakah perempuan itu akan dapat memenangkan perkelahian itu? Bahkan mereka telah mencemaskan keselamatan Genduk Miat. Jika Among Asmara yang berilmu tinggi itu tidak dapat mengendalikan kemarahannya, maka mungkin sekali perempuan itu akan terbunuh di arena. Namun untuk menenteramkan hatinya, Ki Bekel itu berkata kepada diri sendiri. Jika perempuan itu berani melakukannya, ia tentu telah memiliki bekal yang dianggapnya cukup. Rara Wulan yang merasa dirinya mulai memasuki laku tapang rame itu, memang merasa berkewajiban untuk menolong sesama. Dalam hal ini adalah Ki Bekel dan keluarganya, serta keluarga bakal menantunya itu.
Demikianlah, maka kedua orang yang berada di dalam arena itu mulai mempersiapkan diri mereka sebaik-baiknya. Among Asmara semakin menyadari bahwa ia telah berada di tengah-tengah sebuah permainan yang telah disiapkan. Tetapi justru karena itu, maka Among Asmara merasa kebetulan sekali. Dengan demikian ia akan dapat menunjukkan kelebihannya kepada sekian banyak orang, yang esok akan menyebarkan berita kemenangannya itu. Malam itu ia akan membawa genduk miat, dan untuk seterusnya perempuan itu tidak akan kembali. Jika ternyata Ki Bekel telah mempersiapkan kekuatan padukuhan ini untuk menjebakku, maka mereka yang berani menghalangi aku akan menjadi seperti Baba dan Ilalang. Aku dan kawan-kawanku akan membunuh orang-orang padukuhan ini sebanyak-banyaknya, berkata lantang laki-laki berkumis tipis itu. Sebenarnya lah anak-anak muda yang berada di sekitar rumah Ki Bekel itu sudah siap untuk melaksanakan perintah apapun juga. Sesumbar itu memang membuat telinga Rara Wulan, yang dikenal sebagai genduk miat, menjadi panas. Tetapi ia sendiri tidak dapat menanggapinya dengan serta-merta. Ia berada di tengah-tengah arena sehingga segala sesuatunya harus memakai tatanan. Among Asmara, berkata Rara Wulan kemudian. Marilah kita mulai sayembara tanding ini. Among Asmara menggeram. Namun ia pun segera mempersiapkan diri. Ia ingin segera menundukkan perempuan itu. Kemudian membunuh laki-laki yang mengaku akan nontoni itu. Genduk miat, berkata Among Asmara. Aku tidak tahu permainan dan jebakan apakah yang sudah kalian rencanakan. Tetapi akhirnya segalanya adalah bahwa kau akan ikut bersamaku nanti, setelah aku membunuh laki-laki yang dalam lakon ini akan nontoni kau. Rara Wulan mengerutkan dahinya. Agaknya perasaan Among Asmara cukup tajam, sehingga ia dapat mencium lakon yang sudah disiapkan itu. Tetapi Rara Wulan pun tidak peduli. Yang penting baginya adalah mematahkan niat Among Asmara untuk bertindak semena-mena karena ia memiliki ilmu yang tinggi. Dengan demikian, maka Rara Wulan yang telah menyingsingkan kain panjangnya, sehingga yang dikenakan kemudian adalah pakaian khususnya, telah bersiap menghadapi lawannya yang disebut-sebut berilmu tinggi. Mudah-mudahan bekal ilmuku cukup memadai, desis Rara Wulan. Bahkan perkelahian ini akan dapat dipergunakan pula oleh Rara Wulan untuk menjajagi kemampuannya, setelah ia menjalani laku, bertapa di tengah-tengah hutan di kaki Gunung Merapi beberapa pekan itu. Sejenak kemudian, maka Among Asmara yang ingin segera mengalahkan lawannya itu pun telah meloncat menyerang. Tetapi Rara Wulan yang sudah siap untuk melawannya itu dengan cepat pula bergeser mengelakkan serangan itu. Perempuan iblis, geram Among Asmara. Ia ingin dengan cepat menguasai Rara Wulan yang disebut sebagai genduk miat itu. Bahkan ia benar-benar berniat untuk mempermalukan genduk miat itu di hadapan orang banyak, karena menurut pendapatnya, bahwa genduk miat berani menantangnya itu adalah sikap yang telah mempermalukannya pula. Sejenak kemudian, maka keduanya pun telah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Kawan dan para pengikut Among Asmara memperhatikan pertempuran itu dengan jantung yang berdebaran. Agaknya perempuan yang disebut genduk miat itu memang mempunyai bekal yang cukup memadai. Namun dalam pada itu, halaman rumah Ki Bekel itu semakin lama menjadi semakin penuh. Anak-anak muda yang semula dipersiapkan di sekitar rumah Ki Bekel itu, satu-satu telah menyelinap masuk. Mereka ingin melihat pertempuran yang terjadi di halaman antara Among Asmara dan seorang perempuan yang bernama Miat, yang kemudian mengaku sebagai anak Ki Bekel yang akan ditontoni malam itu. Sebenarnya pertempuran di arena itu semakin lama menjadi semakin sengit. Among Asmara yang ingin dengan cepat menundukkan genduk miat dan mempermalukannya di hadapan banyak orang sebelum ia harus bertempur melawan laki-laki yang pernah ditemuinya di kedai itu, telah meningkatkan ilmunya dengan cepat. Tetapi genduk miat itu pun telah meningkatkan ilmunya pula, sehingga dengan demikian maka pertempuran itu nampaknya masih saja tetap seimbang. Dalam pertempuran itu, barulah Rara Wulan dapat menilai kemampuan dirinya. Meskipun ia selalu berlatih bersama Gelagah Putih, tetapi dalam pertempuran yang sebenarnya itu ia sempat menilai kemampuan diri. Demikian pula Gelagah Putih yang berdiri di luar arena pertempuran. Ia melihat kemajuan yang sangat pesat pada kemampuan Rara Wulan. Langkahnya nampak sangat ringan. Dengan demikian Rara Wulan mampu bergerak jauh lebih cepat. Itu pun Gelagah Putih tahu pasti bahwa Rara Wulan masih belum sampai ke tataran tertinggi dari ilmunya itu. Dari ayunan tangan dan kakinya, Gelagah Putih pun mengetahui bahwa tenaga dan kekuatan Rara Wulan pun menjadi semakin besar.
Apalagi jika ia kemudian mulai merambah ke tenaga dalamnya. Namun dalam pada itu, justru karena Among Asmara sendiri langsung berada di arena menghadapi Rara Wulan, ia tidak dapat langsung menilai kemampuan lawannya. Apalagi Rara Wulan sengaja untuk tidak dengan serta-merta meningkatkan ilmunya sampai ke puncak. Yang dilakukannya adalah sekedar mengimbangi tingkat ilmu Among Asmara. Sebenarnya lah bahwa Among Asmara memang seorang yang berilmu tinggi. Tetapi ia bukan lawan yang setingkat dengan Genduk Miat, yang telah menempa diri dengan menjalani berbagai laku yang berat. Karena itulah, maka Among Asmara masih saja bernafsu untuk segera mengalahkan Genduk Miat dan mempermalukan di hadapan orang banyak. Semakin lama mereka bertempur, maka kemarahan di jantung Among Asmara pun semakin membakar isi dadanya. Nafsunya untuk mempermalukan Genduk Miat pun semakin menyala pula di dadanya. Namun Among Asmara itu tidak segera dapat mengalahkan Genduk Miat itu. Gelagah Putih yang kemudian meyakini bahwa Among Asmara itu tidak berbahaya bagi Rara Wulan, tidak lagi menjadi sangat tegang. Meskipun demikian, jika Rara Wulan membuat kesalahan, Among Asmara masih saja tetap orang yang berbahaya baginya. Pertempuran itu pun bagi orang-orang yang menyaksikannya, semakin lama menjadi semakin menegangkan. Kawan-kawan Among Asmara menjadi heran bahwa Among Asmara yang berilmu tinggi itu tidak segera dapat mengalahkan perempuan yang telah merendahkannya itu. Bahkan mereka melihat pertempuran itu menjadi semakin rumit. Agaknya Among Asmara memang sudah meningkatkan ilmunya semakin tinggi. Sementara itu, ternyata Rara Wulan sengaja membiarkan lawannya mengerahkan segenap ilmunya. Ia ingin membiarkan Among Asmara itu kehabisan tenaga sehingga perlawanannya akan berhenti dengan sendirinya. Sedangkan yang dilakukan oleh Rara Wulan adalah sekedar menggelitik, agar Among Asmara meningkatkan ilmunya semakin tinggi. Sebenarnya lah Among Asmara yang marah itu menjadi kehilangan kendali. Untuk dapat segera menundukkan Genduk Miat, Among Asmara pun telah meningkatkan ilmunya sampai ke puncak. Dengan demikian, maka serangan-serangan Among Asmara pun kemudian datang seperti angin prahara. Rara Wulan merasakan tekanan serangan Among Asmara pada puncak kemampuannya itu. Angin yang panas berdesir menyentuh kulitnya. Agaknya Among Asmara telah sampai ke ilmu puncaknya, berkata Rara Wulan di dalam hatinya. Dengan demikian Rara Wulan pun menjadi berhati-hati. Namun dengan meningkatkan daya tahan tubuhnya, Rara Wulan dapat mengatasi aras udara yang panas karena ilmu puncak Among Asmara. Rara Wulan tidak segera berusaha menghentikan perlawanan Among Asmara. Ia justru memanfaatkan perkelahian itu untuk mengenali ilmunya lebih jauh lagi. Rara Wulan justru ingin tahu tingkat daya tahan tubuhnya. Kemampuannya memperingan tubuh serta tenaga dan kekuatannya, serta kemampuan tenaga dalamnya. Rara Wulan bahkan mempergunakan Among Asmara untuk menilai dirinya sendiri. Gelagah Putih yang berada di luar lingkaran arena pertempuran itu tanggap akan sikap Rara Wulan. Dengan demikian maka Gelagah Putih pun telah ikut pula menilai kemampuan Rara Wulan. Among Asmara yang berilmu tinggi itu adalah orang yang tepat untuk menjajaki tingkat kedalaman ilmu Rara Wulan. Kemarahan Among Asmara telah membakar ubun-ubunnya, jarang ada orang yang mampu mengatasi serangan-serangannya. Apalagi setelah ia meningkatkan ilmunya sampai ke puncak. Angin pukulannya yang panas beberapa kali telah menerpa perempuan yang mengaku bernama Genduk Miat itu. Tetapi perempuan itu seakan-akan tidak terpengaruh karenanya. Dengan ringan ia berloncatan menghindar. Namun pada saat-saat perempuan itu tidak sempat melenting menghindari serangannya, maka rasa-rasanya serangannya itu tidak berbekas. Apakah perempuan ini benar-benar iblis betina? Pertanyaan itu telah menggelitik jantungnya. Namun Rara Wulan masih saja membiarkan Among Asmara mengerahkan kemampuannya. Serangan demi serangan telah dilancarkan. Tetapi perempuan yang menyebut dirinya Genduk Miat itu tidak dapat ditundukkan. Karena Rara Wulan selalu memancing Among Asmara mengerahkan kemampuannya, maka semakin lama tenaga Among Asmara pun menjadi semakin menyusut meskipun ilmunya masih tetap berada di puncak, tetapi dukungan kewadagannya mulai menurun. Among Asmara mulai menjadi lelah setelah beberapa lama mengerahkan segenap tenaga, kekuatan dan ilmunya. Rara Wulan masih saja berloncatan dengan tangkasnya. Serangan-serangannya masih saja datang dengan cepatnya, kakinya bergerak seakan-akan tidak menyentuh tanah. Serangan-serangan Rara Wulan justru semakin sering menyentuh tubuh Among Asmara yang tenaganya mulai menyusut. Gerak Rara Wulan yang tetap itu mampu menyusup di sela-sela pertahanan dan bahkan serangan-serangan Among Asmara.
Di sela-sela arus udara panas serangan-serangan ilmu pamungkasnya. Semakin lama, Among Asmara itu tidak saja menjadi semakin marah. Tetapi ia pun menjadi semakin gelisah. Perempuan sombong yang ditemuinya di kedai itu ternyata memang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Tetapi di hadapan banyak orang, termasuk kawan-kawannya serta para pengikutnya, Among Asmara tidak mau semakin dipermalukan. Karena itu, maka dikerahkannya segenap kemampuannya, ilmunya serta sisa tenaganya. Seperti harimau yang telah terluka, Among Asmara menyerang Rara Wulan. Di hadapan kawan-kawannya dan para pengikutnya, ia tidak mau kehilangan harga dirinya. Kawan-kawannya dan para pengikutnya selalu mengaguminya sebagai seorang berilmu tinggi yang tidak pernah terkalahkan. Segala keinginannya pasti dapat digapainya. Perempuan manapun yang dikehendakinya, tentu berhasil dimilikinya. Jika tidak berhasil dibujuknya, justru karena Among Asmara adalah seorang laki-laki yang tampan, maka dilakukannya dengan ancaman dan bahkan kekerasan, sebagaimana dilakukannya malam itu. Tetapi tiba-tiba ia telah terbentur pada kenyataan, bahwa perempuan yang diinginkannya itu sendirilah yang menantangnya. Pertahanan Rara Wulan sedikit terguncang oleh hentakan serangan lawannya. Namun hanya sesaat. Rara Wulan pun segera mampu membuat keseimbangan dengan meningkatkan sedikit kemampuannya, karena Rara Wulan memang belum sampai pada puncak ilmunya yang sangat tinggi itu. Bahkan sejenak kemudian, justru serangan-serangan Rara Wulan semakin sering mengenai tubuh Among Asmara. Udara panas yang terlontar bersamaan dengan serangan-serangan kewadagan Among Asmara tidak banyak berpengaruh atas lawannya yang meningkatkan daya tahan tubuhnya, tetapi juga bergerak semakin cepat untuk menghindar. Sentuhan tangan dan kaki Rara Wulan, semakin lama semakin terasa menyakiti tubuh Among Asmara. Beberapa kali ia terhuyung-huyung oleh serangan kaki Rara Wulan. Bahkan ketika Rara Wulan meluncur dengan menjulurkan kakinya menyamping dan mengenai langsung dada Among Asmara, maka Among Asmara itu tidak mampu mempertahankan keseimbangannya. Beberapa langkah ia terlempar surut dan kemudian bahkan terbanting jatuh. Dengan cepat Among Asmara berusaha untuk bangkit berdiri. Tetapi demikian ia tegak, Rara Wulan tiba-tiba saja sudah berdiri di depan hidungnya. Tangannya tiba-tiba saja terjulur menghantam perutnya, sehingga Among Asmara itu terbungkuk sambil menyeringai kesakitan. Kedua tangannya di luar sadarnya memegangi perutnya yang bagaikan terhimpit segumpal batu. Nafasnya pun menjadi sesak. Tetapi Rara Wulan tidak menyerang lagi. Ia bahkan melangkah surut dan membiarkan Among Asmara berdesak menahan sakit. Alembana, berkata Rara Wulan kemudian. Namaku Among Asmara, suaranya terdengar serak. Ia masih menyeringai menahan sakit di dada dan perutnya. Sekehendakku, sahut Rara Wulan. Bahkan aku ingin menyebutmu Ulah Dumung. Mata Among Asmara terbelalak. Mulutnya menggeram menahan kemarahan yang menyesakkan di dadanya. Bocah edan. Kau berani menghina aku. Aku ingin menghina dan merendahkanmu serendah-rendahnya. Kalau kau marah, marahlah. Aku akan memukuli kau sampai gigimu tanggal semuanya. Tidak satu pun yang tersisa. Aku bunuh kau. Aku yang akan membunuhmu, bentak Rara Wulan. Mata Among Asmara menjadi merah. Namun sebelum ia mengucapkan sepatah kata, Rara Wulan telah mendahuluinya. Jangan gerakan kawan-kawanmu dan para pengikutmu. Kami sudah siap untuk membantai mereka jika mereka mencoba untuk membelamu. Selebihnya, kau tidak akan pernah melihat akhir dari pertempuran itu. Kau tidak akan pernah melihat kawan-kawanmu dan pengikutmu mati malang melintang di halaman ini, karena kau pun akan mati lebih dulu. Persetan. Jangan mencoba menakuti aku. Tetapi baru saja mulutnya terkatup, Rara Wulan telah meloncat, memutar tubuh Among Asmara dan sekaligus kedua tangannya memegang dagu dan dahinya. Jika kau mencoba membuka mulutmu, aku akan memutar kepalamu sehingga lehermu akan patah. Kau akan mati sebelum orang-orangmu sempat bergerak. Among Asmara terdiam. Ia tidak dapat mengelak dari kenyataan. Tangan Rara Wulan yang memegangi kepalanya itu bagaikan lempeng-lempeng baja yang mengimpit tulang kepalanya. Katakan, apakah kau menyerah atau tidak? Among Asmara tidak segera menjawab. Harga dirinya masih mengekangnya untuk mengakui kekalahannya. Tetapi tangan Rara Wulan mulai menekannya. Lehernya mulai terasa sakit. Jika perempuan itu menghentakkan kepalanya, maka lehernya benar-benar akan patah. Katakan selagi kau sempat.
Menyerah atau tidak? Rara Wulan menekan kepala Among Asmara semakin keras, sehingga sambil menyeringai menahan sakit, Among Asmara itu pun berkata dengan suara tertahan. Baik, baik. Aku menyerah. Rara Wulan mengendorkan tangannya. Katanya. Ulangi. Lebih keras lagi, agar kawan-kawanmu mendengarnya. Aku menyerah, berkata Among Asmara lebih keras lagi. Rara Wulan pun kemudian mendorong Among Asmara, sehingga orang itu terhuyung-huyung dan kemudian jatuh tertelungkup. Bangun, orang cengeng, bentak Rara Wulan. Tertatih-tatih Among Asmara itu pun bangkit berdiri. Nah, camkan ini, bahwa kau telah dikalahkan oleh seorang perempuan. Selama ini banyak perempuan yang telah menjadi korban. Korban nafsumu. Mereka tidak dapat melawanmu dengan cara apapun juga. Kau ajak kawan-kawanmu dan pengikut-pengikutmu untuk memenuhi kemauanmu yang kotor itu. Among Asmara tidak dapat berbuat apa-apa. Meski ia menjadi sangat marah, namun ia harus mendengarkan perempuan itu berkata selanjutnya. Nah, seharusnya dalam keadaan seperti ini kau sempat melihat ke dalam dirimu sendiri. Ternyata bahwa kau bukannya orang yang tidak terkalahkan. Bahkan oleh seorang perempuan. Among Asmara masih tetap berdiri di tempatnya. Kakinya masih saja agak goyah. Sekarang kau dapat memilih. Pulang, atau menghancurkan diri sendiri bersama kawan-kawan dan orang-orangmu. Among Asmara masih termangu-mangu. Sehingga Rara Wulan pun membentaknya. Cepat. Ambil sikap. Pulang, atau mati di sini bersama kawan-kawan dan orang-orangmu. Karena Among Asmara masih saja diam, maka Gelagah Putih pun kemudian berteriak. Bersiaplah. Kita akan menyelesaikan masalah ini dengan cara kita. Anak-anak muda dari padukuhan ini tidak usah melibatkan diri. Biarlah jika mereka mendendam kepada kami. Teriakan Gelagah Putih memang tidak jelas ditunjukkan kepada siapa. Seolah-olah ia mempunyai sekelompok kawan yang siap berada di tempat itu, selain orang-orang padukuhan itu. Namun teriakan Gelagah Putih mampu mengguncang jantung kawan-kawan dan para pengikut Among Asmara. Mereka segera menjadi gelisah. Among Asmara, berkata Rara Wulan kemudian. Pergilah sebelum aku berubah pikiran. Jika kau tidak pergi segera, berarti kau tetap menantangku, sehingga aku harus menyelesaikan pertarungan ini. Tetapi ingat, jika kau masih melakukan seperti apa yang kau lakukan sekarang dan sebelumnya, maka aku akan datang ke rumahmu. Aku akan menghancurkanmu sampai lumat. Sekarang, cepat pergi bersama kawan-kawanmu. Among Asmara tidak dapat berbuat lain. Tetapi ketika ia bergeser, maka ia hampir saja terjatuh, jika seorang kawannya tidak segera menangkapnya. Dipapah oleh kawannya, Among Asmara pun pergi ke kudanya yang tertambat. Dibantu oleh kawannya, dengan susah payah Among Asmara naik ke punggung kudanya. Tetapi ketika kawan-kawannya akan meloncat naik, Gelagah Putih pun berteriak. Kalian harus mengeterapkan unggah-ungguh dan sopan santun. Kawan-kawan dan para pengikut Among Asmara itu termangu-mangu sejenak. Sementara Gelagah Putih pun berkata, tidak seharusnya kalian berkuda di halaman. Jika saja Among Asmara itu tidak terluka, maka ia pun tidak pantas berkuda di halaman. Ketika kalian datang tanpa turun dari kuda kalian memasuki halaman rumah Ki Bekel ini, kalian sudah menyinggung perasaan kami. Karena itu, tuntun kuda kalian keluar regol. Baru kalian dapat naik dan segera pergi. Jantung kawan-kawan dan para pengikut Among Asmara itu bergejolak. Namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka membayangkan di halaman itu ada beberapa orang yang berilmu tinggi yang siap melumatkan mereka, jika mereka mencoba untuk melawan. Karena itu, maka kawan-kawan dan para pengikut Among Asmara itu pun kemudian menuntun kuda mereka keluar dari regol halaman. Seorang di antara mereka selain menuntun dari kudanya sendiri, juga menuntun kuda Among Asmara. Sejenak kemudian terdengar derap beberapa ekor kuda berlari di jalan di depan regol halaman rumah Ki Bekel. Tetapi kuda-kuda itu tidak dapat berlari terlalu kencang karena keadaan Among Asmara. Sebenarnya lah bahwa perasaan Among Asmara benar-benar terpukul oleh peristiwa yang baru saja terjadi. Among Asmara yang sebelumnya dikenal sebagai seorang penakluk perempuan dengan cara apapun juga, telah dikalahkan oleh seorang perempuan di arena terbuka. Di hadapan banyak orang, dan bahkan di hadapan kawan-kawan dan pengikutnya.
Dalam perjalanan meninggalkan rumah Ki Bekel itu, Among Asmara baru menyadari bahwa ia telah menjadi bahan permainan perempuan yang disebut Genduk Miat itu. Perempuan itu sengaja membiarkannya berloncatan mengerahkan kemampuannya, bahkan sampai tingkat kemampuan tertingginya. Perempuan itu telah membiarkannya mengerahkan segenap tenaga dan ilmunya, sehingga akhirnya Among Asmara itu kehabisan dukungan kewadagannya. Tenaga dan kekuatannya menyusut perlahan-lahan, sehingga akhirnya rasa-rasanya ia tidak lagi mampu berdiri. Pada saat yang menentukan, maka perempuan itu telah menghentikan perlawanannya. Among Asmara menarik nafas panjang. Ternyata ada juga perempuan yang berilmu tinggi. Meskipun ia sudah sampai ke puncak ilmunya, namun perempuan itu seakan-akan tidak tersentuh oleh udara panas yang melingkar-lingkar berbareng dengan angin serangannya. Perempuan itu telah merendahkannya, sehingga Among Asmara itu sama sekali tidak berharga. Dendam di jantung Among Asmara memang bergejolak. Tetapi ia tidak dapat ingkar dari kenyataan. Jika ia berusaha membalas dendam, maka persoalannya justru akan menjadi berkepanjangan. Jika ia datangi esok atau lusa rumah Ki Bekel, maka perempuan yang berilmu tinggi itu, dengan laki-laki yang dikatakan akan nontoni, tentu akan datang pula ke rumahnya. Rumahnya dan bahkan seisinya tentu akan dihancurkannya. Keluarganya akan dilumatkan tanpa dapat memberikan perlawanan. Sementara itu, kekecewaan yang sangat telah mencengkam jantungnya. Ternyata bahwa ia bukan seorang laki-laki seperti yang dibayangkan sendiri. Ia bukan seorang yang segala kehendaknya tidak terlawan. Among Asmara menyadari bahwa yang terjadi tentu sebuah jebakan. Perempuan yang disebut Genduk Miat itu tentu ada hubungannya dengan Ki Bekel. Tetapi bahwa perempuan dan laki-laki yang berperan dalam lakon yang mereka susun akan nontoni itu sudah melibatkan diri, maka persoalannya akan menjadi lain. Among Asmara yang terluka di bagian dalam tubuhnya serta luka-luka pula di kulitnya tahu, jika gurunya tahu alasan perkelahiannya dengan perempuan itu, maka gurunya justru akan sangat marah kepadanya. Gurunya bahkan pernah memperingatkannya. Waktu itu ia telah berusaha untuk meninggalkan kebiasaan buruknya. Tetapi ketika ia kembali ke dalam pergaulan dengan kawan-kawan yang lama, maka kebiasaannya itu telah kambuh kembali. Dan malam itu, Among Asmara telah membentur kenyataan yang sebelumnya belum pernah dibayangkan. Sementara itu, sepeninggal Among Asmara, maka Ki Bekel pun segera mempersilahkan tamu-tamunya kembali duduk di peringgitan. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada rakyatnya yang telah bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Sedang Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian telah dipersilahkannya duduk bersama tamu-tamunya, yang mengiringi seorang anak muda yang nontoni anak perempuan Ki Bekel itu. Baik Ki Bekel maupun keluarga anak muda yang nontoni itu telah mengucapkan terima kasih berulang kali kepada Gelagah Putih dan Rara Wulan. Kami tidak akan pernah melupakannya, berkata Ki Bekel. Bukankah sudah menjadi kewajiban kita untuk saling membantu dan saling menolong? Kali ini aku dapat membantu Ki Bekel. Tetapi pada kesempatan lain dan dalam persoalan yang berbeda, mungkin sekali aku yang akan minta bantuan Ki Bekel. Jika saja aku mampu, aku tentu tidak akan berkeberatan. Dalam pada itu, malam itu Gelagah Putih dan Rara Wulan ikut hadir dalam upacara nontoni di rumah Ki Bekel. Bahkan setelah upacara selesai, Ki Bekel minta Gelagah Putih dan Rara Wulan untuk bermalam di rumahnya. Jangan di Banjar, Nger. Tetapi Angger Wiguna dan Angger Miat aku minta bermalam di sini saja. Di rumahku. Terima kasih, Ki Bekel. Nampaknya Ki Bekel dan keluarga Ki Bekel masih akan sibuk sampai esok. Malam ini agaknya beberapa orang anak muda dan tetangga-tetangga Ki Bekel akan berjaga-jaga sampai dini untuk ikut memeriahkan upacara ini. Angger berdua akan dapat beristirahat di Gandok. Ki Bekel. Kami mengucapkan terima kasih. Tetapi sebaiknya biarlah kami bermalam di Banjar saja. Ki Bekel tidak dapat mencegah. Ia mengerti maksud kedua orang suami istri yang telah menyelamatkan anak perempuannya itu. Jika mereka bermalam di rumahnya, agaknya mereka tidak akan sempat tidur. Mereka pun tentu akan ikut berjaga-jaga sampai dini. Sementara itu, esok pagi mereka akan meneruskan perjalanan mereka. Dengan demikian, maka Ki Bekel terpaksa melepaskan keduanya pergi ke Banjar. Tetapi seorang pembantunya telah diperintahkannya untuk membawa makanan dan minuman ke Banjar. Sebenarnya lah bagi Gelagah Putih dan Rara Wulan merasa lebih bebas berada di Banjar. Mereka dapat segera berbaring di amben bambu yang agak besar,
meskipun di bilik yang sempit di serambi belakang Banjar Padukuhan. Namun seperti biasanya jika mereka berada di tempat yang kurang mereka kenal, maka mereka pun tidur bergantian. Pagi-pagi sekali keduanya sudah bangun. Ketika Rarawulan mandi di Pakiwan, Gelagah Putih menimba air untuk mengisi jambangan. Namun pada saat mereka berbenah diri dan siap untuk berangkat melanjutkan perjalanan, maka dua orang anak muda telah datang sambil membawa minuman hangat serta makan pagi yang masih mengepul. "Ki Bekel menjadi repot," desis Rarawulan. "Tidak, Nyi. Ki Bekel juga harus menyediakan minuman dan makan bagi mereka yang berjaga-jaga di rumahnya." "Apakah mereka masih di sana?" "Baru saja mereka pulang, setelah makan pagi serta minum minuman hangat." Gelagah Putih mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian berkata, "Kisanak, tolong sampaikan kepada Ki Bekel bahwa kami berdua mohon diri. Setelah minum dan makan, kami langsung akan melanjutkan perjalanan." "Apakah kalian tidak akan menemui Ki Bekel lagi?" "Sudahlah. Aku kira aku tidak perlu datang lagi ke rumah Ki Bekel. Sampaikan saja kepada Ki Bekel. Kami mengucapkan terima kasih bahwa kami dapat bermalam di Banjar Padukuhan ini. Kami juga sudah mendapatkan makan dan minum secukupnya. Mudah-mudahan pada kesempatan lain, kami dapat singgah lagi di rumah Ki Bekel itu." "Baik, Kisanak," jawab anak muda itu. "Kami akan menyampaikannya." Dengan demikian maka setelah minum dan makan pagi, serta menitipkan mangkuk-mangkuk yang kotor itu kepada penunggu Banjar, maka Gelagah Putih dan Rarawulan pun telah bersiap untuk berangkat melanjutkan perjalanan. Namun karena Gelagah Putih dan Rarawulan telah menyatakan diri untuk tidak singgah di rumah Ki Bekel, maka ternyata justru Ki Bekel, Nyi Bekel dan anak gadisnya yang semalam ditontonilah yang datang ke Banjar. Sekali lagi mereka mengucapkan terima kasih, serta berharap bahwa pada kesempatan lain, kedua suami istri itu sempat singgah di padukuhan itu. Pada saat matahari terbit, maka Gelagah Putih dan Rarawulan itu pun telah meninggalkan Banjar Padukuhan itu. Mereka berjalan terus menuruni jalan-jalan yang menuju ke barat, masih di kaki Gunung Merapi. Rarawulan masih juga menggendong peti kecilnya. Sementara Gelagah Putih berjalan sambil melenggang. Namun kemudian Gelagah Putih telah memotong sebatang kayu metir yang tumbuh di pinggir jalan dengan pisaunya. Kayu metir itu pun kemudian dikulitinya dan membuatnya menjadi sebatang tongkat, yang dibawanya sepanjang perjalanan. Di pagi yang cerah mereka berjalan menyusuri jalan yang agak menurun. Di jalan itu terdapat jalur jejak roda pedati yang nampaknya menjadi semakin dalam. Nampaknya sudah ada usaha untuk mengeraskan jalan itu dengan bebatuan. Namun batu-batu itu mulai menyibak. Terasa udara masih segar. Masih pula terdengar kicauan burung-burung liar di pepohonan yang tumbuh berjalan di pinggir jalan, yang di siang hari dapat menjadi pelindung dari teriknya panas matahari. Tetapi di pagi hari, mereka justru merasa hangat berjalan di bawah sinarnya yang mulai menggatalkan kulit. Jalan yang mereka lalui memang bukan jalan utama yang ramai, meskipun sekali-sekali pedati yang membawa hasil bumi melintas. Tetapi pagi itu, jalan itu pun nampak sepi. Bahkan sawah-sawah pun sepi. Tidak ada petani yang turun ke sawah pagi itu, karena agaknya kerja di sawah memang sudah selesai. Namun di jalan yang terasa sepi itu, Gelagah Putih dan Rarawulan terkejut. Tiba-tiba seorang meloncat dari balik segerumbul pohon jarak kepiar dan berdiri sambil bertolak pinggang di tengah-tengah jalan. Langkah Gelagah Putih dan Rarawulan terhenti. Selangkah Gelagah Putih bergeser maju sambil berkata, "Kisanak mengejutkan kami." Orang itu tertawa. Katanya, "Aku perlu berbicara dengan kalian berdua." "Tentang apa Kisanak?" "Aku terasa heran terhadap kemampuan perempuan yang disebut Genduk Miat itu, yang semalam telah ditontoni." Bersambung ke bab 516. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.